Inilah detik-detik saat tembok pabrik roboh dan menimpa sebuah saung yang berada di salah satu pesantren di Jalan Nanjung, Kota Cimahi, Jawa Barat. Peristiwa terjadi pada Kamis kemarin. Ada 4 orang yang tengah berada di dalam saung. Beruntung seluruh korban selamat dan hanya mengalami luka ringan. Kedengar kayak suara angin, tapi ternyata bukan angin. Ternyata benteng rubuh. Ya, benteng rubuh. Udah langsung evakuasi ya. Yang ada di sana ada 4 orang. Yang 2 orangnya mah kedua loncat ke balong. Yang 2 orang lagi mah ada di bawah ditumbukan tapi selamatkan, nggak ada apa-apa. Peristiwa terjadi saat hujan deras dan angin kencang melanda Kota Cimahi. Hingga saat ini, kondisi reruntuhan saung masih belum dibersihkan karena sebagian santri masih trauma. Tak hanya membuat tembok ambruk, hujan deras juga mengakibatkan sejumlah rumah warga di kampung Lembur Sawah terendam banjir. Warga masih berupaya membersihkan air banjir yang masuk ke dalam rumah dengan alat seadanya. Warga berharap agar pemerintah kota dapat menanggulangi saluran drainase yang menjadi penyebab banjir di kawasan tersebut. Sejumlah tenaga kerja wanita yang hendak karantina di Wisma Atlet Pademangan menjadi korban pungutan liar. Kejadian tersebut seolah menambah catatan buruk yang pernah terjadi di Wisma Atlet Pademangan. Video berdurasi 1 menit ini direkam oleh salah satu TKW yang hendak menjalani karantina di Wisma Atlet Pademangan, Jakarta Utara. 2 orang laki-laki menghentikan mobil dan meminta uang parkir dengan nominal Rp50.000. Kapolsek Pademangan AKP Panji Ali Chandra membenarkan kejadian itu. 2 pelaku saat ini sudah diamankan. Diduga pelaku telah menjalankan aksinya sejak Wisma Atlet Pademangan dibuka pada tahun 2020 dengan pendapatan hingga Rp500.000 per harinya. Kedua pelaku dijerat pasal 368 KUHP dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Beberapa waktu lalu publik juga dihebohkan dengan kasus Rahel V-nya yang kabur saat karantina di Wisma Atlet. 2 oknum anggota TNI yang terlibat dalam kasus kaburnya Rahel V-nya kemudian dinonaktifkan dari Satgas. Meski pelaku kini telah ditangkap, namun kasus pungli dan kaburnya Rahel V-nya dari Wisma Atlet seolah menjadi catatan buruk yang terjadi di Wisma Atlet selama penanganan pandemi. Nah, pemirsa, untuk membahas lebih lanjut terkait pungli di Wisma Atlet sudah hadir bersama kami Kapolsek Pademangan AKP Panji Ali Chandra dan anggota Komisi 9 DPR Neti Prasetyani. Selamat malam Pak Panji dan Bu Neti. Selamat malam, Mbak. Baik, saya ke Pak Panji terlebih dahulu. Pak Panji, benarkah bahwa kedua pelaku ini sudah menjalankan aksi pungli sejak Wisma Atlet Pademangan pertama kali dibuka tahun 2020 lalu? Baik, Mbak. Betul, jadi sesuai dengan hasil pemeriksaan, kedua pelaku sudah menjalankan aksinya semenjak sekitar tahun 2020, tahun yang lalu, Mbak. Apa yang membuat aksi pungli ini baru terungkap sekarang, Pak? Apakah selama ini memang tidak ada laporan dari para korban? Betul, jadi sejauh ini sampai sebelum beredarnya video viral yang sama-sama kita lihat di media sosial, belum ada satupun laporan yang menyatakan terkait kasus oknum pemalakan di area sekitar di luar Wisma Atlet Pademangan tersebut, Pak. Baik, untuk kedua pelaku yang diamankan, ini apakah mereka adalah juru parkir resmi dari Wisma Atlet Pademangan atau seperti apa, Pak? Baik, jadi dapat kami pastikan bahwa kedua oknum pelaku tersebut tidak memiliki izin resmi terkait mereka menjadi juru parkir di area Pademangan, Pak. Jadi tidak ada izin resmi, mereka melakukan kegiatan dari inisiatif sendiri.
Baik, saya ingin ke Bu Neti. Bu Neti, kita tahu bahwa sebelum adanya pungli ini juga sempat viral selebgram yang kabur dari Wisma Atlet Pademangan. Ini menjadi catatan buruk bagi Wisma Atlet Pademangan. Apa yang kemudian perlu dievaluasi? Apakah ini memang bukti bahwa pengawasan di Wisma Atlet Pademangan masih lemah? Iya, saya pikir pertama saya menyatakan keprihatinan ya jika hal seperti ini terjadi dan berulang di tempat-tempat sarana karantina sebagai salah satu tahapan yang diberlakukan dalam penanganan pandemi COVID-19. Dan yang kedua, seharusnya kejadian yang sebelumnya menjadi motivasi ya bagi seluruh aparat dan juga petugas yang terlibat untuk memitigasi dan kemudian juga melakukan pengawasan secara seksama, karena bukan tidak mungkin perilaku seperti ini atau kejadian seperti ini juga kita temukan di tempat-tempat lain dengan modus yang berbeda ya. Baik, Bu Neti, setelah kejadian viral selebgram yang kabur dari Wisma Atlet Pademangan, apakah Komisi 9 sendiri pernah memanggil Satgas atau pihak-pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan di Wisma Atlet? Ya, kami baru saja memasuki masa persidangan tanggal 1 November kemarin dan sudah menyelenggarakan rapat dengar pendapat dengan para mitra, salah satunya adalah Satgas Penanganan Pandemi COVID-19. Nah, dalam rapat tersebut, meskipun tidak secara khusus menanyakan kasus yang melibatkan selebgram tersebut, namun kebanyakan anggota mempertanyakan bagaimana kualitas pengawasan yang dilakukan oleh Satgas COVID-19 ya, mengingat pelanggaran-pelanggaran dalam penanganan pandemi ini bukan hanya ada di Wisma Atlet tapi juga di tempat-tempat keramaian, di pintu-pintu penerbangan yang semuanya melibatkan petugas dari Satgas Penanganan Pandemi COVID-19, dan tentu saja ini menjadi catatan kritis ya bagi Satgas, Mbak. Karena bagaimanapun ketika kita ingin melandaikan kurva pandemi, kita membutuhkan trust level dari masyarakat ya. Semakin tinggi kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan dan juga penanganan pandemi ini, insya Allah akan semakin cepat kita bisa melandaikan kurva pandemi. Sebaliknya, jika banyak sekali pelanggaran, kemudian juga moral hazard yang terjadi pada tahapan-tahapan penanganan, termasuk juga di tempat-tempat yang menjadi tempat karantina, kemudian juga bandara dan sebagainya dilakukan pelanggaran, tentu ini akan menurunkan kepercayaan masyarakat dan akan menjadi bola liar ya di tengah masyarakat jika tidak ditangani secara serius. Dan saya yakin pemerintah melalui Satgas dan juga Pak Kapolsek tentu akan memproses ya kasus ini secara hukum untuk membuktikan bahwa pelanggaran dalam penanganan pandemi ini adalah tindakan yang tidak dapat ditoleransi. Apalagi kalau kita bicara tentang pekerja migran Indonesia yang hari ini semangat BP2MI akan menjadikan para pekerja migran Indonesia sebagai very important person dalam rangka memperbaiki pelindungan negara terhadap warganya yang menjadi pekerja migran. Ini tentu akan menurunkan ya kepercayaan masyarakat khususnya pekerja migran terhadap pelindungan pemerintah terhadap warganya yang baru pulang mencari nafkah di negeri orang, sudah jatuh tertimpa tangga pula. Nah, ini tentu harus dikembalikan ya kepercayaan masyarakat terhadap kinerja para petugas dan aparat di lapangan. Bu Neti, lalu berdasarkan apa yang disampaikan oleh Satgas COVID-19, apa yang menyebabkan lemahnya pengawasan ini? Apakah minimnya personil atau petugas atau ada faktor-faktor lain? Ya, saya pikir
faktor-faktor yang disebutkan oleh Mbak Stefani tadi saling berkontribusi ya satu sama lain. Kalau boleh saya sebutkan ada sebuah teori motivasi ya, bertemunya kepentingan dan kebutuhan begitu. Satu sisi ada orang yang butuh untuk bisa mempercepat masa karantina misalnya, dan sisi yang lain dia juga memiliki kebutuhan ya untuk mendapatkan sesuatu ya. Sesuatu ini mungkin bisa bermacam-macam sebagainya yang memang membuat orang tersebut berani melanggar aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah seperti itu. Baik, saya ingin kembali. Jadi tentu saja kata kuncinya adalah pengawasan timbal balik ya yang bisa dilakukan, termasuk juga sistem pelaporan yang harus terus disampaikan, diedukasi kepada masyarakat khususnya warga yang mengikuti proses karantina mulai dari bandara sampai ke tempat karantina tersebut. Baik, saya ingin kembali ke Pak Kapolsek. Pak Panji, para pelaku sudah beraksi sejak tahun 2020. Seperti apa modus yang mereka gunakan dalam aksi mereka? Baik, jadi dapat kami jelaskan berdasarkan hasil pemeriksaan, mereka meminta sejumlah uang kepada para pengemudi mobil yang akan menjemput keluarganya baik dari dalam kota maupun dari luar kota. Kisaran uang yang diminta bervariasi dari mulai 5.000, 10.000, bahkan sampai ada yang sampai 50.000 per kendaraan. Berapa kemudian total yang bisa diperoleh para pelaku ini dalam sehari, Pak? Rata-rata dalam sehari mereka bisa mendapatkan uang sekitar hampir 500.000. Selain kedua pelaku yang sudah diamankan, apakah masih ada terduga pelaku pungli lainnya? Karena tadi disampaikan bahwa kedua pelaku ini pun juga tidak memiliki izin resmi sebenarnya sebagai juru parkir. Betul. Sejauh ini sedang kami lakukan pengembangan, Mbak. Apabila nanti memang ada pelaku-pelaku lain, tentunya akan kita lakukan penindakan lebih lanjut. Perlukah kemudian korban yang videonya viral ini ikut melapor, Pak, peristiwa ini, atau perlu menggali keterangan dari korban? Betul, itu juga sekaligus kami memberikan himbauan kepada masyarakat apabila ada yang pernah merasa menjadi korban oknum pemalakan di daerah Wisma Atlet Pademangan, silakan tidak usah ragu untuk segera hadir dan datang ke Polsek Pademangan untuk memberikan laporan, dan akan kami lakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk mengembangkan kasus ini untuk menjadi lebih baik ke depannya. Baik, Pak Panji, terakhir mungkin ke depannya apa yang akan dilakukan oleh Polsek Pademangan sendiri untuk mencegah praktek pungli di Wisma Atlet ini terus-menerus terjadi? Jangan sampai pelakunya sudah ditangkap, nanti muncul pelaku-pelaku lain. Baik, kami sudah melakukan koordinasi dengan lintas instansi, baik dari TNI, Polri, maupun dari pihak kecamatan, dalam hal ini Muspika, Kecamatan Pademangan, untuk lebih intens melakukan giat-giat patroli di daerah sekitar Pademangan, sehingga kegiatan seperti ini mudah-mudahan tidak akan pernah terjadi lagi di daerah Pademangan. Baik, terima kasih AKP Panji Ali Chandra, Kapolsek Pademangan, dan Ibu Neti Prasetyani, anggota DPR Komisi 9, sudah bergabung bersama kami di iNewsroom. Selamat malam. Pemirsa, karena cemburu, seorang suami tega membunuh istri mudanya secara sadis. Kami akan hadirkan informasinya usai jeda.